Selamat siang rekan-rekan. Sebagai moderator, izinkan saya membuka sesi diskusi kita pada hari ini dengan topik yang sangat relevan yaitu penerapan aplikasi Sri Kandi yang belum optimal. Aplikasi ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital tata kelola administrasi menuju smart governance. Melalui Sri Kandi diharapkan proses surat menyurat dan pengarsipan di instansi pemerintah menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Namun, tentu dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis, literasi digital ASN, hingga manajemen perubahan di lingkungan kerja. Tujuannya adalah efisiensi. Data menunjukkan bahwa belum maksimal, bahkan 65% ASN merasa kurang kompeten. Isu ini kita bedah dari kacamata manajemen ASN dan smart ASN. Mari kita bersama-sama membahas peluang, kendala, dan solusi strategis agar implementasi Sri Kandi benar-benar mendukung terciptanya ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi digital. Baik, langsung saja kita ke sesi diskusi dimulai dari analisis yang pertama mengenai manajemen kinerja dan organisasi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, dari analisis 1, isu non-optimal ini adalah masalah manajemen ASN di tingkat kebijakan. Jika penggunaan Sri Kandi wajib, maka ia harus terintegrasi dalam sistem informasi ASN dan penilaian kinerja pegawai. Saat ini, banyak instansi yang belum memiliki standar operasional prosedur dan memiliki standar operasional prosedur yang jelas. Selama kepatuhan pada Sri Kandi tidak dihitung sebagai indikator, kinerja utama motivasi ASN akan rendah. Kita perlu reward yang jelas bagi ASN yang patuh digital dan punishment bagi kinerja yang masih manual. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kita bisa simpulkan bahwa isu non-optimalnya penggunaan Sri Kandi ini berasal dari lemahnya manajemen ASN dan belum terintegrasinya sistem dengan penilaian kinerja. Baik, selanjutnya langsung saja ke analisis yang kedua, yaitu mengenai kompetensi dan literasi digital. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, untuk analisis kedua, saya melihat ini sebagai isu smart ASN yang klasik. Literasi digital dan resistensi perubahan. Data 65% ASN kurang kompeten, jelas menunjukkan kegagalan dalam upgrading kompetensi. Pelatihan yang ada hanyalah teknis, bukan mengubah digital kultur. Solusinya hanya berfokus pada learning agility ASN, membangun motivasi internal, dan memastikan ASN menguasai setidaknya 4 pilar smart ASN, yaitu skill, kultur, etik, dan safety, agar tidak canggung menggunakan sistem digital. Mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa kita simpulkan bahwa isu ini perlu penguatan learning agility dan 4 pilar smart ASN untuk membangun budaya digital yang adaptif. Selanjutnya, kita langsung saja ke analisis yang ketiga, yaitu mengenai layanan publik dan efisiensi. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, Teh, terima kasih. Nah, kalau dari perspektif pelayanan, jika surat menyurat tidak optimal di Sri Kandi, maka tujuan smart governance untuk efisiensi gagal. Akibatnya, administrasi menjadi lambat karena harus memproses dokumen ganda, yaitu digital dan manual, atau menunggu error sistem selesai. Hal ini dapat merugikan waktu ASN dan membuang anggaran. Smart ASN dituntut berorientasi pelayanan. Kita harus memastikan Sri Kandi justru mempercepat proses, bukan menghambat. Kegagalan sistem adalah kegagalan mencapai efisiensi manajemen ASN. Sekian, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut Teh Debbie, yaitu ketidakoptimalan Sri Kandi menghambat efisiensi dan pelayanan. Terus selanjutnya kita langsung aja ke analisis yang keempat, yaitu mengenai infrastruktur dan keamanan data. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya berfokus pada dimensi teknologi dan digital safety. ASN akan enggan menggunakan Srikandi jika sistem sering down atau rawan peretasan. Insiden peretasan PDN yang membuat aplikasi tidak dapat diakses menimbulkan kekhawatiran besar yang tentang keamanan data. Instansi pusat harus menjamin stabilitas infrastruktur yang andal dan tahan serangan cyber. ASN perlu dilatih etika digital dan digital safety
agar mereka tidak menjadi single point of failure yang menyebabkan kebocoran data. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Dapat disimpulkannya menurut Kang Yogi itu keamanan dan keandalan sistem menjadi kunci sehingga ASN perlu dibekali etika digital dan digital safety. Terima kasih atas analisisnya yang komprehensif. Sekarang mari kita pukul formulir. Mohon maaf. Terima kasih atas analisisnya yang komprehensif. Sekarang mari kita formulasikan 3 solusi integrasi yang paling efektif untuk mengoptimalkan Sri Kandi berdasarkan prinsip manajemen ASN dan smart ASN. Untuk yang pertama, kita dari analisis yang pertama dulu, saya persilakan. Baik, dari analisis 1, solusi kami integrasi penggunaan Sri Kandi ke dalam sistem informasi ASN dan penilaian kinerja manajemen ASN. Kepatuhan penggunaan harus menjadi indikator kinerja individu yang jelas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung lanjut saja ke analisis yang kedua. Saya persilakan. Solusi dari kami harus ada transformasi program pelatihan menjadi digital coaching berbasis learning agility smart ASN. Fokus pada pelatihan berkelanjutan dan peer-to-peer coaching untuk mengatasi gap kompetensi 65% ASN tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung lanjut saja ke solusi analisis yang keempat. Kepadanya saya persilakan. Kalau solusi dari kami analis 3 dan 4 yaitu jaminan keandalan sistem dan keamanan cyber pusat. Instansi pengelola wajib menjamin sistem yang uptime 24 jam per 7 hari dan memberikan edukasi masif tentang digital safety kepada seluruh ASN untuk memitigasi resiko keamanan. Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih atas pendapat dan solusinya. Bisa kita simpulkan, optimalisasi Sri Kandi menuju smart governance membutuhkan 3 pilar. Yang pertama itu kebijakan tegas, yang kedua kompetensi unggul, dan infrastruktur yang aman. Dengan kolaborasi ini, kita dapat mewujudkan e-government yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Sekian diskusi kelompok kita hari ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.